sebetulnya kebanyakan reksadana yang ada ini adalah reksadana terbuka, di mana bisa ditransaksikan setiap saat. Jadi si manajer investasi itu bisa menjual terus-menerus, dan investor juga bisa membeli terus-menerus. Sementara kalau yang tertutup itu hanya dalam satu periode penawaran, kemudian selesai, dan setelah itu mereka baru hanya bisa menjual di antara para investor saja, tidak melalui manajer investasi. Jadi yang terbuka yang sekarang ada ini adalah si investor itu membeli dan menjual ke manajer investasi dalam hal ini. Iya, sebenarnya apa yang harus kita pertimbangkan gitu, andai kata kita memulai transaksi dengan reksadana syariah, untuk memilih apakah yang terbuka atau tertutup? Kalau yang terbuka dan tertutup tentu itu masalah selera dan profil risiko dari kita sendiri ya. Jadi sebetulnya bukan dilihat dari terbuka dan tertutupnya, mungkin lebih dilihat dari isi dari portofolio seperti yang tadi dijelaskan itu apa. Mbak Asri mengalami itu tadi, terbuka tertutup, atau berpikir tadi juga mana yang cocok, itu sempat mempertimbangkan dua hal itu tadi? Kalau saya sebagai istri pasti kalau berinvestasi pasti harus konsultasi dengan suami. Nah jadi kan reksadana ini kan investasi jangka panjang. Jadi sebenarnya kita harus ada program sih dalam berinvestasi dalam keluarga, kacamata keluarga gitu. Misalnya kalau saya berinvestasi itu, anak saya punya anak tiga-tiganya laki misalnya. Nah bagaimana nanti 10 tahun lagi anak-anak ini harus punya kendaraan yang baik gitu. Kan kalau di Indonesia infrastrukturnya tidak terlalu baik. Kedua, punya program misalnya reksadana ini investasi untuk di mana nanti kita pensiun harus punya dana. Atau misalnya tentang bagaimana pendidikan anak-anak nanti di perguruan tinggi yang biayanya semakin hari semakin naik. Jadi reksadana yang syariah ini alhamdulillah membantu kita untuk bisa berinvestasi jangka panjang dan mudah. Tadi Mbak Gris sudah katakan ya bahwa kita bisa beli di mana saja, hampir semua bank menjualnya.